Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana pedoman yang diajarkan Nabi ketika masuk was-was ya di dalam dada atau di dalam hati seseorang. Jadi yang namanya manusia itu tidak terlepas dari was-was ya. Was-was itu artinya bisikan yang ada di dalam dada manusia. Makanya kita diperintahkan Allah untuk berlindung dari was-was ya. Di dalam surat Al-Falaq itu jelas, di situ dijelaskan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan juga di dalam surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas ya alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya dua surat ini dikenal dengan surat Muawwidzatain ya, salat perlindungan ya. Salah satunya adalah berlindung dari was-was ya. Was-was yang menjadi bisikan-bisikan di dalam diri manusia. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kita ketika terjadi was-was ya, di dalam dada atau di dalam hati manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Setan akan mendatangi kalian. Salah satu di antara kalian akan selalu didatangi setan ya. Fayaqulu, kemudian setan tadi itu membuat satu was-was ya, bisikan-bisikan palsu yang ada di dalam dada. Terkadang bisikan-bisikan itu berupa pertanyaan ya, atau perenungan. Man khalaqa kadza ya. Jadi terkadang setan mengajak diskusi ya. Siapa yang menciptakan ini? Terkadang orang bertadabbur atau merenungi suatu masalah atau merenungi suatu peristiwa ya. Kenapa ini terjadi? Siapa yang menciptakan ini ya? Sampai di ujung perenungan tadi itu biasanya setan masuk dengan kalimat jebakan ya. Jadi ketika manusia diajak diskusi oleh was-was yang ada di dalam dada, siapa yang menciptakan ini? Penciptaan ini kenapa? Dari mana asalnya? Terus ya terjadi dialog was-was yang ada di dalam dada manusia sampai ujungnya adalah man khalaqa rabbaka. Jadi walaupun terkadang hati manusia menjawab yang menciptakan ini semua adalah Allah. Yang menciptakan langit Allah, menciptakan bumi Allah, daratan, lautan. Semuanya adalah ciptaan Allah. Tetapi setan membuat satu jebakan. Kalau semua diciptakan oleh Allah, lalu man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Allah? Nah gitu ya. Jadi terkadang hati-hati kalau orang itu melakukan sebuah perenungan ya, terkadang was-was itu masuk ya. Jadi masuknya tadi melalui was-was yang sifatnya jebakan. Ketika orang bisa tahu, oh langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah ya. Setan balik bertanya, kalau semua ciptaan Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah ini namanya was-was ya. Was-was yang menjadikan akidah, keyakinan seseorang menjadi rusak ya. Sebab
Setan itu pekerjaannya membuat keraguan-raguan di dalam dada melalui was-was tadi ya. Jebakan-jebakan setan, sehingga akhir dari kalimat setan tadi, kalau semua itu ciptaan Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini adalah kalimat jebakan. Kalau sudah muncul pertanyaan seperti itu, ya, fa idza balaghahu, jadi ketika di dalam dada manusia muncul was-was tadi, siapa ya yang menciptakan Allah ya? Nah, ini namanya was-was, jebakan setan. Maka kata Nabi, falyasta'idz billah, maka hendaklah dia meminta perlindungan ya. Jadi segera berlindung kepada Allah dari was-was setan tadi. Jadi falyasta'idz billah. Jadi kalau ada was-was agak kacau di dalam pikiran ya, atau was-was di dalam dada ya, maka segera isti'adzah ya, segera isti'adzah. Ini cara bagaimana seseorang ya sembuh dari was-was ya. Cara bagaimana kita terhindar dari was-was. Yang pertama yang diperintahkan Nabi adalah isti'adzah, yaitu berlindung kepada Allah dari was-was setan. Isti'adzahnya bagaimana? Isti'adzahnya intinya kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Aku berlindung kepada Allah dari was-was atau dari godaan setan yang terkutuk ya. Dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini adalah cara yang pertama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena sebenarnya perangkap setan tadi atau was-was setan tadi itu lemah ya. Karena semua makar setan ya, bisikan-bisikan setan itu sebenarnya lemah. Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Qur'an, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Di dalam surat An-Nisa ayat 76, sungguh ya perangkap setan ya, rekayasa setan itu adalah dhaif ya, lemah, kana dha'ifa. Sehingga hendaklah kita berlindung kepada Allah yang Maha Kuat ya, supaya setan tadi itu pergi atau berhenti ya, meniupkan was-was di dalam dada manusia. Di sisi lain Nabi mengajarkan yang kedua dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dengan mengucapkan itu la haula ya, tidak ada rekadaya ya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Jadi di dunia ini apapun ya, kekuatan sehebat apapun, rekayasa, rekadaya ya, sehebat apapun itu tidak ada kekuatannya kecuali dengan izin Allah. Sehingga tidak ada yang kuat kecuali Allah. Maka dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, itu dalam rangka menguatkan hati ya, dari bisikan setan yang terkutuk ya. Jadi segera berlindung pada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah waliyantahi, dan hendaklah dia berhenti. Jadi dihentikan pikirannya tadi itu, beralih dengan pikiran yang lain. Ya. Kadang orang itu cari wangsit ya, cari bisikan-bisikan halus, cari bisikan-bisikan gaib. Nah, ini banyak orang sekarang melakukan itu ya, untuk mencari wangsit, mencari kekuatan ya, yang katanya ada di alam jagat raya ini ya. Itu justru yang masuk itu malah bisikan setan.
Makanya banyak orang yang tertipu dengan bisikan-bisikan setan ini, ya. Sehingga setan terkadang membisikkan kalau sholat nggak membuat anda kaya, untuk apa sholat? Nah gitu. Orang akhirnya meninggalkan sholat, ya. Maka carilah cara yang lain. Akhirnya ada orang semedi atau dengan cara bertapa dan seterusnya, ya, untuk mendapatkan bisikan-bisikan gaib. Itu bukan bisikan-bisikan gaib, tapi malah justru yang masuk itu banyak sekali was-was, ya. Ya, was-was yang datangnya dari setan tadi itu. Was-was yang datangnya dari setan. Sehingga ketika terjadi was-was tadi hendaklah berhenti, ya, segera dihentikan. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi siapa pencipta Allah. Allah ya tidak ada yang menciptakan. Allah berdiri sendiri, ya, tidak mengenal mati, ya. Allah hidup terus, ya. Kekuatan Allah tiada yang menandingi, la haula wala quwata illa billah. Ini jawabannya. Karena setan itu pintar juga, ya. Maka harus ditolak dengan isti'adzah dan segera beralih, ya. Dialihkan dengan pikiran yang lain yang lebih bermanfaat dan berhenti dari memikirkan hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal, ya, ataupun oleh pikiran kita. Maka kata Nabi, wal yantahi, hendaklah dia berhenti memikirkan hal itu, ya. Setelah isti'adzah hendaklah dia berhenti. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, faman wajada min dzalika syai'a. Jadi kalau manusia dia sedang berpikir atau sedang merenung, ya. Karena namanya manusia, diamnya itu sebenarnya tidak diam, pikirannya jalan, ya. Karena denyut jantung selama masih ada itu manusia terus ada pikiran-pikiran, ya, ada was-was, ya, yang terjadi dalam dadanya tadi itu akan terus berlangsung. Nah, disinilah setan masuk. Nah, ketika seseorang menjumpai was-was dari setan tadi, hendaklah dia mengucapkan amantu billah wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jadi langsung katakan amantu billah wa rusulih, ya, aku beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Jadi dimantapkan kembali imannya supaya tidak terjadi namanya keraguan, ya. Makanya Al-Quran itu tidak ada keraguan, ya. Karena Al-Quran itu obat bagi dada manusia, ya. La raiba fih, ya, tidak ada keraguan yang ada di dalamnya. Makanya ketika ada orang ragu, was-was di dalam dirinya, hendaklah ditolak dan segera mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga aku beriman kepada Rasulnya. Sehingga di sini terjadi pemantapan iman ulang, ya. Makanya kita mengupdate iman itu wajib, ya. Kalau hari ini orang mengupdate status sosial, mengupdate iman lebih wajib daripada mengupdate status sosial. Jadi mengupdate status iman dengan apa? Dengan perkataan amantu billah, aku beriman kepada Allah, atau dengan kata kalimat tahlil la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi perbanyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu sumber iman, ya, pusat iman, sehingga dada manusia tadi itu tidak dimasuki was-was dari golongan setan ini, ya, dari golongan apa? Setan ini. Jadi kalau was-wasnya tadi, bisikannya adalah negatif, itu dari setan. Nah, ada sisi satu lagi, ada bisikan yang itu positif, ya, bisikan baik, ya, itu dari malaikat. Jadi bisikan baik itu datangnya dari malaikat. Dan bisikan buruk dan baik itu setiap hari selalu bertempur ini, ya.
selalu beradu. Mana yang menang, mana yang dominan. Ya. Bisikan dari setan atau bisikan dari malaikat. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu. Tidaklah satu di antara kalian, artinya setiap kalian, jadi setiap orang, kecuali apa? Illa wa qad wukila bihi qarinuhu. Kecuali Allah telah mewakilkan, telah dititipkan di dalam dada manusia itu yang namanya qarin. Yang namanya apa? Qarin. Qarin itu ya, sesuatu yang selalu bersama dengan manusia ini dalam dadanya itu. Baik minal jinni, dari kalangan jin, wa qarinuhu minal malaikah, atau dari kalangan apa? Malaikat. Ini setiap manusia, ya, setiap orang itu memiliki yang disebut dengan qarin, ya. Qarin itu ya, dia akan bersama manusia seumur hidup, bahkan sampai ke bawah nanti sampai kiamat, ya. Ya, sampai kiamat, ya. Jadi qarin itu bersama manusia, baik dari kalangan jin atau dari kalangan malaikat tadi. Nah, kalau kalangan jin tadi itu bisikannya adalah buruk, negatif, ngajaknya yang jelek-jelek, ngajaknya yang maksiat. Tapi kalau bisikannya adalah dari malaikat, itu ajakan yang positif, ajakan yang baik. Ya. Subuh dibangunin supaya ke masjid, jam 2 malam dibangunin supaya tahajud. Kata qarin dari kalangan jin atau setan, tidur aja terus, enak, nyenyak, apalagi hujan, apalagi dingin. Jadi setiap hari itu bahkan tidak terpisah 24 jam. Makanya disebut qarin. Qarin itu sesuatu yang membersamai, ya, yang tidak berpisah. Itu qarin, ya. Dari kalangan jin maupun apa? Manusia. Semua orang, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga termasuk punya qarin?" Jadi apakah Nabi juga dibersamai qarin di dalam dirinya? Kata Nabi, qala wa iyyaya, iya, aku juga. Walakin akan tetapi Allah a'anani, menolongku, alaihi, ya, atasnya. Fa aslama, kemudian jin qarin tadi itu masuk Islam. Jadi muslim. Jadi kalau orang mampu mengalahkan dengan izin Allah tadi jin yang membisiki keburukan di dalam diri manusia, maka bisa jadi Islam, masuk Islam, sebagaimana jin qarin yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fala ya'muruni illa bi khair. Maka qarin tadi tidaklah memerintahkanku illa bi khairin, kecuali kebaikan. Nah, ini jadi jamaah sekalian, ini hal yang pasti, ya, bahwa pada diri manusia itu pasti ada yang namanya qarin. Baik qarin itu, ya, yang dititipkan Allah pada diri manusia sebagai pembisik, ya, dalam dada manusia, dalam pikiran manusia, baik dari kalangan bangsa jin atau dari kalangan malaikat, ya. Itu tak terpisah, ya. Dunia sampai akhirat. Sampai ketika di akhirat pun qarin ini, kalau dia yang qarin yang menyesatkan, ya, dia berlepas diri dari kesesatan. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ya. Alqiya fi jahannam kull kaffarin anid. Di dalam surat Qaf dijelaskan. Jadi qarin-qarin itu ketika
nanti dibangkitkan kembali bersama orangnya tadi ya, Qarin akan bertanya, ya, ini jelas ya, janji Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ketika orang-orang kafir yang disesatkan Qarin tadi itu, yang akhirnya mereka dilempar ke neraka jahanam, Qarin yang menyesatkan tadi berlepas diri ya, berlepas diri ya, itu namanya setan begitu ya. Setan, Qarin dari kalangan setan atau jin tadi itu, dia itu menyesatkan ketika di dunia, tetapi nanti di akhirat dia berlepas diri. Nah ini curang. Memang yang namanya jin Qarin atau setan Qarin itu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk tadi ya, sehingga menyesatkan manusia. Ketika manusia sesat, dia berlepas diri. Nah ini kejahatan jin Qarin ya. Berbeda dengan ketika manusia tadi ya, yang Qarin dari kalangan malaikat itu lebih dominan ya, lebih menguasai pada diri manusia, maka segala perilaku manusia itu akan tergerak kepada kebaikan ya. Jadi condongnya itu kepada hal-hal yang baik ya. Dan dia akan berhenti dari perkara-perkara yang mungkar atau perkara-perkara yang kurang baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, bahkan saking dahsyatnya Qarin ini, yang namanya setan Qarin ya, itu bisa masuk ke dalam jasad manusia, yang kelak akan memberikan was-was dalam hati manusia. Itu bisa berjalan atau bisa masuk melalui jaringan darah manusia. Bayangkan, yang namanya jaringan darah dalam sistem tubuh manusia itu, dia akan mengalir seluruh tubuh manusia dari ujung kaki sampai kepala. Kalau jin Qarin tadi bisa masuk melalui jaringan itu, tentu dia akan bisa menguasai seluruh jaringan manusia ini, sehingga tentu akan mengajak kepada keburukan. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam, kata Nabi. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yajri, mengalir ya, atau masuk, minal insani, dari tubuh manusia, majrad dam, dari aliran darah, dari pembuluh darah ya. Jadi syaitan itu bisa masuk ya, ke dalam pembuluh darah manusia ya. Jadi oleh karena itu, disinilah kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena yang namanya syaitan ini ya akan selalu menjadi musuh, dan bukan sekedar musuh, tetapi musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwun ya. Sungguh syaitan itu musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan syaitan itu sebagai musuh ya. Jadi jangan dijadikan teman, walaupun memang syaitan itu akan selalu menjadi Qarin ya, akan menemani setia di dalam kehidupan manusia, tapi jangan dijadikan teman. Kata Allah, jadikan musuh ya. Artinya kita harus senantiasa menolak, berani menolak ajakan-ajakan atau bisikan-bisikan dari syaitan Qarin yang ada di dalam tubuh manusia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan tadi itu mengajak kawan-kawannya ya. Jadi diajak teman-temannya, kelompok-kelompoknya ini yang pro terhadap ajakan setan tadi itu, supaya apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya kelak teman-teman setan ini, orang yang
mengikuti jejak setan tadi itu menjadi penghuni neraka sa'ir. Waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah ya. Jadi makanya setan itu tidak pernah berhenti sebenarnya, tidak pernah beristirahat, karena memang dia akan selalu berusaha masuk ke dalam jasad atau celah yang ada di dalam tubuh manusia ini ya. Bahkan masuk ke dalam hal yang tidak bisa dijangkau oleh medis ya. Setan bisa masuk itu, karena setan itu makhluk halus gitu ya, bukan makhluk materi, sehingga kapan saja atau di mana saja manusia itu bisa jadi kemasukan yang namanya korin ini ya, atau was-was yang dimunculkan, ditiupkan dari setan yang terkutuk tadi sebagai musuh dari manusia. Nah, sejak kapan itu setan menjadi korin atau teman atau masuk pada diri manusia? Maka Nabi SAW mengingatkan, ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitan. Tidaklah dari anak Adam ini dilahirkan kecuali pasti disentuh ya, disengat oleh setan itu. Jadi bayi yang baru lahir saja itu sudah disengat atau disentuh. Setan mulai masuk ke dalam diri jabang bayi tadi. Makanya di dalam riwayat dijelaskan kalau bayi, jabang bayi baru lahir itu disunnahkan untuk diadzani ya, supaya yang pertama kali didengar oleh jabang bayi itu adalah kalimat tauhid ya. Supaya didengar adalah kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammadur Rasulullah ya. Karena setan tadi sejak awal ketika manusia sudah lahir di muka bumi ini, dia ikut campur gitu ya. Ikut campur di dalam kehidupan manusia sejak lahir ini ya. Dan itu berlaku untuk semua manusia kata Nabi. Kullu bani Adam yata'anu syaitan fi jambihi hina yulad. Bahkan tidak tanggung-tanggung setan itu menyengat jabang bayi yang baru lahir itu dari arah perutnya. Jadi dari arah perutnya. Ditonjok atau disentuh ataupun disengat oleh setan dari arah perutnya. Jadi fi jambihi hina yulad ya. Sehingga makanya tidak ada jabang bayi yang enggak nangis, itu pasti nangis. Kalau enggak nangis berarti mati ya, atau problem. Jadi semua jabang bayi pasti nangis ya. Salah satu sebab nangisnya tadi itu kalau dalam pandangan hadis itu karena memang setan menusuk atau setan ya, menyengat pada jabang bayi tadi itu dari arah perutnya ya. Dan itu berlaku untuk semua bayi manusia ya. Makanya segera diazankan ya, segera didoakan dan meminta perlindungan kepada Allah dari tusukan-tusukan syaitan tadi. Makanya Ali Imran, keluarga Imran yang disebut dalam Al-Quran itu, ketika melihat bayinya baru lahir yaitu Maryam, maka orang tuanya berdoa kepada Allah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memohonkan perlindungan untuknya, jadi untuk Maryam ini, supaya Maryam ini ya Allah dan keturunannya yaitu Nabi Isa selamat dari tusukan setan ini. Nah, ini dalil ini ya, dan itu perilaku orang-orang saleh terdahulu
Kalau ada jabang bayi baru lahir, itu disunnahkan selain diazankan juga dilindungkan dari godaan syaitan tadi. Jadi bacalah ayat ini, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan untuk jabang bayi ini dan juga kelak dari keturunan jabang bayi ini dari syaitan, ya, yang terkutuk, ya. Dari syaitan yang apa? Yang terkutuk, ya. Jadi itu sesuatu yang pasti itu, ya. Jadi pasti semua bayi akan digitukan oleh syaitan, ya, akan digoda oleh syaitan yang terkutuk. Jadi setan itu jeli dia sejak awal sampai mati pun, ya. Sampai mati pun setan itu kelakuannya seperti itu, ya. Bagaimana menyesatkan manusia, bagaimana merusak manusia, ya. Sejak lahir sampai mati, ya. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam hadis At-Tadzkirah menjelaskan